Shalom semuanya, kita akan melanjutkan eksposisi kitab Imamat kita dan kita sudah berada di ayat ke-10 pada hari ini. Imamat pasal 1 ayat 10. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Bapak Saudara, memasuki ayat 10 ini adalah ayat yang menunjukkan korban bakaran baru, ya. Karena kalau kita lihat dari ayat di atasnya, dimulai dari ayat 3, ini sama saja sebenarnya kalimatnya, dimulai dari ayat 3. Korban bakarannya berupa lembu jantan, ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat 3 persis bunyinya sama, jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah lembu jantan. Tapi ayat 10 dimulai dengan binatang yang baru, ya. Kita perhatikan ya, jikalau persembahannya untuk korban adalah kambing domba. Ini kalimat awalnya di ayat ke-10 ini. Jadi hanya berganti hewannya saja, ya. Persis sama dengan ayat 3 yang di atasnya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan. Nah, yang menarik, kenapa sekarang diatur domba dan kambing? Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk orang yang tidak mampu, ya. Kenapa? Lembu itu lebih mahal daripada kambing domba. Jadi memang diatur korban bakaran untuk orang yang perekonomiannya tidak dapat membeli lembu jantan. Karena kita tahu lembu itu lebih mahal daripada kambing domba. Kambing domba itu karena lebih kecil, hewan yang lebih kecil daripada lembu, pasti biayanya lebih murah. Jadi secara tidak langsung, di dalam mempersembahkan korban bakaran di kemah pertemuan ini, Allah juga melihat kemampuan dari setiap umatnya Israel, ya. Jadi Allah melihat kemampuan setiap keluarga atau orang-orang Israel, ya. Jadi ini terkait dengan perekonomian mereka yang tidak semua bisa membeli lembu jantan. Nah, jadi di sini diganti dengan kambing domba. Lagi-lagi, kenapa hewannya kambing domba? Karena kambing domba sama seperti penjelasan di ayat 3 di atas, kambing domba adalah hewan yang mudah ditemui dan dirawat, ya. Ini ternak yang terkenal, ya, ternak yang lazim pada zaman itu, pada zaman kuno, ya. Jadi Allah tidak menerima binatang-binatang haram atau binatang-binatang buruan, makanya binatang-binatang yang lumrah dipakai orang untuk beternak, yaitu lembu dan kambing domba. Lalu kita perhatikan kalimat berikutnya. Baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Lagi-lagi kalimatnya sama dengan ayat 3, tidak ada perbedaan, ya. Baik dari domba maupun dari kambing. Jadi jika mau persembahkan domba atau kambing boleh, tetap apa? Jantan. Ini dulu yang pertama, Bapak Saudara. Kemarin kita sudah bahas di atas di ayat 3 kenapa jantan? Karena domba atau kambing yang jantan kualitasnya lebih baik, ya, lebih baik. Jadi memang semua diatur untuk jantan. Walaupun nanti ada yang untuk beberapa korban itu boleh mempersembahkan yang betina, tapi kualitas yang terbaik untuk korban bakaran adalah jantan. Lalu kemarin kita pelajari di ayat 3 bahwa gender jantan itu lebih kepada budaya, ya. Kenapa semua harus yang laki-laki, kenapa harus jantan? Karena budaya pada zaman kuno yang selalu menganggap jantan itu lebih unggul, lebih baik, ya. Jantan itu lebih unggul, itu terkait dengan budaya kuno. Bukan hanya binatang tapi juga manusianya, ya, bahwa pada zaman dulu wanita itu sangat sulit, ya, tidak memiliki hak sebesar pria, laki-laki. Lalu kalimat yang penting apa? Tidak bercela. Ini juga sama dengan ayat 3 di atas. Tidak bercela artinya hewan itu harus sempurna. Tidak ada cacat,
tidak ada sakit. Ya, jadi begitu lahir itu biasanya langsung diperiksa apakah hewan ini sempurna tidak, kambingnya atau domba ini sempurna tidak. Begitu memang ada sedikit saja cacat di kaki atau di bagian mana, maka itu tidak layak menjadi korban persembahan yang dipersembahkan kepada Allah, ya. Jadi harus yang sempurna dan jantan. Nah, ini yang bisa kita lihat karena ini hanya pengulangan dari ayat 3, maka aplikasinya tentu tetap sama. Ya, ini bayang-bayang kepada Kristus. Ya, ini bayang-bayang kepada Kristus. Kristus adalah anak domba Allah yang disembelih dan dikurbankan. Ya, dia menjadi substitut atau pengganti kita. Kristus sempurna dan tidak bercacat celah. Untuk mengampuni manusia berdosa tidak mungkin lewat manusia berdosa, haruslah lewat manusia yang tidak mengalami dosa. Itulah makanya Kristus disebut kudus dan tidak bercacat celah. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus lahir dalam budaya Yahudi. Dia lahir di kota Bethlehem, Israel, dan dia adalah anak laki-laki. Dan dia kudus dan tak bercacat celah. Dan dialah yang dikorbankan untuk menerima murka Allah disembelih. Ini yang bisa kita lihat di ayat ke-10 yang menjadi pengulangan dari ayat ketiga di atas. Karena ini menjadi bentuk hewan yang baru saja. Kalau yang di atas lembu jantan, ini adalah kambing ataupun domba. Jikalau persembahannya untuk korban makanan dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah yang mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Kita lanjutkan ayat 11-nya, yang masih berhubungan dengan tata cara pemotongan, ya, korban bakaran yang sama seperti di ayat-ayat di atasnya, tetap di dalam eksposisi kitab Imamat.